Selamat malam. Hari ini saya ditugaskan untuk mata kuliah akuntansi perbankan konvensional dan syariah. Mungkin kalau untuk mahasiswa tertentu, kayaknya waktunya kurang. Cari waktu dulu di ruang. Ada yang sudah familiar wajahnya dan ada yang masih belum familiar. Mungkin yang belum familiar, bisa satu ya? Ada orang nggak? Oh, nggak ada, nggak bisa. Mas. Jadi yang belum familiar nih, kampus Jakarta ya? Iya. Berarti nggak ada masalah buat saya. Saya cuma membayangkan saja ya. Anda berjauh-jauh datang ke sini ya, pasti. Terjauh siapa yang rumahnya di Jakarta dari sini? Paling jauh kira-kira siapa? Bisa? Mas, ada kenalnya sih. Di situ ada Pak? Ada sendiri. Cukup nggak? Saya sih ragu. Ragu saya. Udah makanya kamu pindah sini. Atau kamu yang terjauh siapa? Dari sini. Kamu berada di mana? Kemana? Halim, lewat Pangkalan Jati berarti ya? Halimnya. Iya. Kalau dari sini, naik apa kamu? Naik motor. Berarti kan lewat Kalimalang lurus terus Pangkalan Jati belok kiri gitu kan? Iya, betul kan? Halimnya mana? Iya. Selain itu siapa? Ada lagi yang terjauh? Rawamangun. Ada yang di Rawamangun? Saya membayangkan wanita naik motor dari Tambun ke Halim lewat Kalimalang panjang kan itu. Hati-hati kamu ini. Sengaja diboncengin sama Mayayang atau sendiri? Sendiri. Oke. Ya, selamat bergabung. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi dalam mata kuliah ini, sebelum itu saya perkenalkan diri dulu ya. Sebelum mulai, kalau untuk yang lain mungkin sudah hafal, nama saya Ian Suryanto. Saya dosen STBI tetap. Dari 2014 sudah gabung di sini. Pernah tugas di STBI Jakarta hanya beberapa semester, 2 semester kalau nggak salah. Terus kemudian setelah itu saya ditugaskan kembali di sini. Jadi untuk yang sudah pernah ketemu tadi sih di bawah ada beberapa kelas yang sudah hafal sama saya. Saya juga bingung siapa ya? Oh yang Jakarta, oh ya baru ingat saya. Nah mungkin ada kelas Jakarta kalau gitu ya, dipaksa untuk kesini ya, dipaksa kesini. Nah tadi saya bicara mengenai kuliah. Ada sesi online-nya katanya ya. Kalau untuk pertemuan sekarang kan offline. Yang online coba saya mau klarifikasi sekali lagi. Di pertemuan keberapa yang online? 2, 3, 5. Ada yang punya catatan? Coba ulang dari 2, 7 kan UTS. Udah. Terus kalau yang di kampus BI apa? Offline semua. Nah ini yang saya
jelaskan, kalau saya buka handphone misalnya di sini online, jadi suatu ketika saya bicara seperti ini, kemudian setelah itu di handphonenya langsung saya pindah sini langsung agak sulit. Jadi saya lagi akan konsultasikan ya, nanti akan saya konsultasikan dengan Mbak Ak. Kalau mau online semua. Saya mau coba begitu. Tapi kalau misalnya mau offline semua. Nah, jadi agak sulit kalau misalnya dua-dua seperti, kecuali kampus menyediakan medianya. Jadi dengan saya diam di sini, otomatis Anda akan melihat sendiri saya lagi ngajar. Tapi kalau medianya pakai handphone saya harus posisinya gimana gitu ya, itu agak repot buat saya. Tapi nanti itu masalah saya dengan Mbak Ak, akan saya sampaikan ke mereka. Memang agak sedikit buat yang di Jakarta. Makanya saya bilang, wah, dari Jakarta ke Tambun lumayan juga kalau naik motor. Kecuali Anda rumahnya daerah Klender ya, daerah Klender baru, itu bisa gampang naik kereta dari Tambun, kereta turun Klender misalnya. Klender misalnya naik titipan motor, di sana motornya baru naik motor di sana. Kalau sengaja dari Tambun ke sana agak repot juga. Oke. Terus yang lainnya, saya akan sampaikan mengenai tata cara untuk kuliah. Jadi pertemuan kali ini nanti akan ada semacam penjelasan mengenai tata cara perkuliahan dan juga mata kuliah awal pendahuluan atau pengantar, sedikit saja. Jadi sebanyak informasi aja untuk kali ini. Yang pertama, untuk pakaian termasuk pakaian, kemudian alas kaki, saya menyesuaikan apa yang disampaikan oleh BI. Jadi Anda harus pakai baju berkerah atau tidak boleh menggunakan kaos oblong. Hari ini saya maafkan untuk yang minggu depan, kalau misalnya yang akan datang jika nanti offline, tidak boleh menggunakan kaos oblong. Kemudian sepatu, alas kaki harus yang tertutup. Tidak boleh menggunakan sendal biasa ataupun sepatu sendal gunung, itu nggak boleh. Untuk kali ini seandainya ada, masih saya maafkan. Untuk yang wanita juga sama, semua tertutup, pakaian rapi, harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh BI. Oke, yang lain mengenai seragam tadi udah ya. Selama saya kuliah atau selama saya mengajar, Anda tidak diperbolehkan memainkan handphone. Jadi saya minta pada saat saya mengajar Anda konsentrasi penuh ke saya, kecuali saya yang minta. Di dalam perkuliahan saya selalu minta, kadang minta browsing. Jadi ya browsing untuk istilah-istilah atau materi-materi tertentu yang harus Anda cari. Nah, makanya siapkan kuota. Kalau tidak ada kuota, ya Anda tidak bisa ikut. Tapi kalau tidak salah di sini ada wifi ya. Wifi-nya tolong dicatat di BI supaya bisa ya lumayanlah gratis pada saat Anda mengikuti mata kuliah. Anda wifi-nya atau handphonenya bisa aktif. Saya banyak tidak menggunakan infocus. Materi yang akan saya sampaikan seperti yang kalau yang di sini mungkin nggak ada masalah ya. Materi akan saya sampaikan via grup di soft copy. Jadi nanti kita akan bikin grup mata kuliah ini, kemudian semua materi-materi akan saya sampaikan di situ dalam bentuk soft copy. Jadi Anda nanti kuliahnya baca atau lihat handphone. Nah, pada saat itulah terserah. Saya tidak meminta Anda untuk mencatat. Materi sudah saya sampaikan via soft copy. Tapi kalau Anda ingin mencatat untuk mengingat ada istilah tertentu atau apa
dengan materi-materi khusus silakan. Kecuali yang hitungan ya, kalau hitungan mungkin harus ada catat. Nah nanti materi semua soft copy akan saya sampaikan. Nah jadi mumpung saya ingat, sebelum saya lanjutkan ke yang lain, ini harus ada ketua kelas. Ketua kelas ini berhubungan dengan pendataan mahasiswa semuanya dan berhubungan dengan masalah absen. Absensi mahasiswa harus dikelola oleh ketua kelas. Selain absen manual, maka harus ada absen yang saya minta. Nah kalau kemarin saya tunjuk siapa namanya? Adisti. Sekarang harus berubah. Maksudnya pemerataan ke yang lain. Nah, sebelum saya menunjuk, kira-kira siapa yang akan masuk terus minimal gitu ya, untuk mewakili teman-teman semua mengelola absen ini diantaranya. Karena saya akan minta data. Siapa? Raffi Pak. Oke, tanpa harus banyak bicara, Raffi. Ya. Siap ya? Kamu ada ini maaf ada laptop? Ya. Nanti formatnya saya kasih. Atau Adisti, kamu kirim formatnya ya? Yang lama, tinggal ganti mata kuliah sama ganti nama. Ada NIM, ada nama. Tolong dibuatkan abjad. Namanya abjad. Kan ini ada konversi, ada apa? Saya urutannya abjad aja. Berdasarkan abjad. Ya jadi satu muka sheet di Excel nanti di sort atas nama abjad aja. Oke, saya Raffi nanti tolong. Nah, termasuk nanti pengisian ini, nanti kamu ada ngisi para tulis mahasiswa yang hadir berapa, ya. Terus kamu juga dua kelas. Nah, yang lain tadi absen udah, handphone udah, materi udah, ketua kelas udah, grup. Nah, grupnya kita bikin baru aja, grup baru, karena yang lama ini ya ada yang nggak ikut ya? Udah, ini aja ganti baru aja. Nama grupnya BII strip AKT Bangsa S 924. Ini spasi ya. Spasi, jangan ditulis spasi bawah. Spasi aja. Kosong. Tapi bikin coba langsung sekarang. BII stripnya tanpa spasi, AKT spasi, bank spasi, KS konvensional syariah. Stripnya tanpa spasi, langsung 924. 924 itu bulan September 2024. Nah, nanti semua masalah Anda ada mau konsul mau apa, silakan di Japri, termasuk bukan di Japri, di grup. Tugas-tugas akan saya masukkan dan juga materi di grup.
Langsung dimasukin dulu. Buatkan dulu. Saya masukin duluan. Ada nomornya nggak saya? Oke, ya. Nah kemudian absen tidak boleh titip kalau kebetulan Anda offline. Jadi misalnya sekarang ya ada yang tidak hadir titip absen. Padahal dulu saya juga mahasiswa suka titip absen. Tapi untuk yang saat ini nggak boleh. Jadi kalau ketahuan titip absen, hukumannya khusus. Jangan titip. Ya kalau udah nggak masuk aja. Nah apabila Anda tidak hadir, tidak perlu izin ke saya. Jadi misalnya, Pak Ian, saya mohon maaf izin tidak bisa hadir karena saya kerja, karena saya ada lembur, karena saya kesini nggak usah. Karena saya akan melihatnya Anda hadir atau tidak itu aja. Jadi tidak ada dispensasi karena kerja lembur, karena apa, Anda dianggap masuk atau gimana? Ya, jadi absensi tetap harus masuk. Nah kemudian komponen penilaian seperti yang sudah ditulis, ada absen, tugas, UTS, UAS. Itu 10, 20, 30, 40%. Jadi saya minta untuk mendapatkan nilai di mata kuliah saya tidak sulit, tapi ikuti absennya, tugasnya, UTS-nya, dan UAS-nya. Setiap item komponen punya sesuatu ciri khas. Anda tidak pernah masuk, jangan harap dapat B. Walaupun UTS-nya 100, UAS-nya 100. Tugas ngumpulin terus. Tapi Anda tidak pernah masuk. Jangan berharap punya nilai maksimum B. Minimal B. Jadi saya akan langsung statement kalau tidak pernah hadir nilainya C. Tapi dengan catatan UTS-nya nilainya bagus, UAS-nya nilainya bagus. Jadi siap-siap. Nah, kalau Anda mau nilainya bagus, ya ikut. Kemudian tugas, setiap pertemuan akan ada tugas. Jadi semua pertemuan selama bertemu dengan saya, baik itu online atau offline, harus bikin paper. Termasuk juga yang di online. Jadi kalau yang di online nanti harus bikin paper dengan materi sesuai yang disampaikan oleh saya. Jadi misalnya sekarang pengantar akuntansi, maka Anda harus bikin paper berhubungan dengan pengantar akuntansi. Nah, tata cara penulisannya nanti saya kirim. Saya udah ada contoh dari grup lain. Baik itu covernya, kemudian spasinya, fontnya apa, pakai A berapa lembaran kertasnya, berapa lembar yang harus Anda buat di dalam tugas tersebut, harus di clipping ya, apa? Clipping ya, apa namanya dia? Jilidnya terserah. Kalau bisa jilidnya jangan jilid spiral, jangan. Satu, kalau jilid spiral itu satu mahal, yang keduanya dia nggak rata nanti. Ada minimalnya itu 5 lembar dalam setiap pembuatan tugas. 5 lembar, tapi isi materi, tidak termasuk cover. Nah, kalau untuk mata kuliah lain, covernya itu menggunakan yang sudah masuk nih ya, merah. Nah, untuk akuntansi perbankan konvensional syariah, saya minta pilihan Anda pengennya apa? Cover. Jadi covernya ada mingka plastik dan karton belakangnya yang tebal. Maunya apa? Yang mudah? Putih Pak. Oh putih. Ada sih, ya ada. Tapi yang ada warna biru ya, biru. Oke. Jadi mingka
mikanya semua biru, tidak ada mika lain. Jadi warna biru. Jadi misal, Pak saya adanya warna merah, enggak, saya kan enggak akan terima. Tolong ditulis. Dan kalau yang ini ditulis, mikanya warnanya biru. Jadi pertama mika biru, terus cover yang ada lambang STBI segala macamnya, terus kemudian isi minimal 5 lembar, dan yang terakhir adalah cover, penutup cover yang dari karton warnanya biru juga, dijilid. Oke. Jadi sekali lagi untuk tugas tidak ada, bukan tidak ada. Setiap pertemuan harus ada tugas. Ini sekarang misalnya ada tugas nih ya. Sekarang tugas, nanti saya ngasih materi apa? Udah, itulah materinya. Buatkan cara mengerjakannya. Anda tidak perlu pusing-pusing, browsing. Materinya misalnya sekarang pengantar akuntansi, ya udah browsing, copy paste. Tapi copy paste-nya jangan asal copy paste. Tetap dipilih-pilih yang kira-kira sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Tapi copy paste-nya tidak boleh copy paste teman. Nah, ini ada nih, pernah terjadi karena sibuk, karena nggak sempat, karena segala macam, akhirnya Rob kirimin filenya. Kan sekarang mudah sekali, tinggal kirim filenya email atau WA, kemudian print ulang, ganti cover nama, bisa. Tapi saya tidak menginginkan itu. Siapa yang copy paste akan kena hukuman khusus. Ya, jadi Anda buat sendiri. Untuk mengerjakan tugas tidak lama. Apalagi kalau Anda punya laptop di rumah atau PC di rumah, tinggal buka Google, kemudian materinya, print langsung besoknya di tukang, kalau tidak punya printer, di tukang fotokopi, kemudian langsung uji. Kalau ada 7 kan 14 pertemuan ya, 2 pertemuan UTS UAS, berarti 12, berarti ada 12 tugas. Saya nggak pernah ngasih info ya, tugas hari ini, nggak. Setiap pertemuan itulah tugas. Ya, kecuali saya tidak masuk. Jadi kecuali misalnya dalam kondisi tertentu saya ada keperluan, karena saya juga kan bekerja di Jakarta di kantor dari pagi sampai sore, karena ada meeting sampai malam, saya nggak bisa ngajar, itu tidak ada tugas berarti. Tapi jangan berdoa terus begitu ya. Tapi saya juga nggak digaji kalau nggak masuk. Oke. Saya lihat di grup dulu, grupnya udah terbentuk belum yang sebelum Exim. Oh belum. Boleh. Kok kamar mandi berdua-dua? Ya lanjut. Tugas sudah. Tugas 20%. Ini biasanya yang mendongkrak nilai. Coba perhatikan. Khusus untuk tugas saya tips dulu. Kita bicara UTS dan UAS. UTS dan UAS kalau menilai full harus ujian sesuai dengan hari UTS dan hari UAS-nya. Kalau tidak sesuai dengan harinya atau disebut juga ujian susulan, maka nilai yang diambil adalah 70%. Jadi kalau misalnya UTS-nya kamu nilainya 100 tapi susulan, yang saya akan ambil adalah 70 saja. 70%. Kemudian 70-nya itu baru dikalikan kalau UTS 30%. Tapi kalau misalnya Anda ikut UTS di hari sesuai dengan yang ditetapkan Pak A, kemudian nilainya 100, maka yang diambil adalah nilainya yang 100. Ya, itu aturan saya. Jadi jangan sampai UTS
yang dihitung dari angka 10 jadi berapa? 5 kan? Setengahnya. Jadi setengah Anda nggak masuk, setengah masuk. Maka yang diambil adalah absennya 5. Karena kalau nilainya, kalau Anda masuk semua 10 full, nilainya berapa? Absennya 10. Berarti kalau setengahnya Anda tidak masuk, Anda masuk hanya setengah, maka 5 ditambah 20 ditambah 30 adalah 55. Dalam kondisi Anda tidak mengerjakan tugas, misalnya nilainya 0, maka nilai 55 itu kalau dinominalkan dapatnya C kira-kira. Tapi kalau Anda mengerjakan tugas, mengumpulkan semua tugas, otomatis di sini nilainya yang dihitung adalah berapa? 20. Tapi dengan catatan isinya benar. Jadi tidak hanya asal mengisi. Jadi kalau misalnya ini 20, maka nilai 55 ini ditambah 20 menjadi 75. 75 ditambah dengan bukan ditambah, hasilnya akan nilai fit. Jadi kalau tugas kan nggak mikir, istilahnya nggak mikir tidak seperti ujian. Kalau ujian kan harus menghafal, harus ingat, harus apa, terus kemudian mengerjakan juga waktu sesinya tertentu. Kalau tugas, Anda bisa kapan saja mengerjakan, mau pagi, siang, sore, malam. Yang penting tugas ngumpulin full 20. Ini yang biasanya akan mendongkrak nilai Anda. Kalau Anda tidak mengerjakan tugas sekali, ini rugi. Tapi saya tidak menerima kalau di pertemuan ya, kalau di pertemuan tidak ada tugas, kalau misalnya ada pertemuan selalu harus kasih tugas. Tapi kalau misalnya saya tidak hadir, berarti tidak ada tugas. Maksudnya seperti itu. Jadi sekarang Pak, kalau online bagaimana? Online lain lagi ceritanya. Jadi kalau online tetap dikumpulkan, pada saat pertemuan itu diserahkan ke ketua kelas. Tapi Raffi nanti saya minta harus merekap. Caranya bagaimana? Tunjukkan foto foto tugasnya, covernya, semua satu covernya ke grup. Ya, misalnya online kan tugasnya nggak dikumpulin, tapi harus sudah dibuat. Nah, tugas Raffi diantaranya adalah merekap tugas-tugas dari teman-teman yang ada di sini, yang mengumpulkan. Anda cuma tinggal contreng aja, nggak usah nilai, yang nilai saya nanti isi. Jadi contreng, nanti di tabel absen yang formatnya nanti mau dikasih sama teman kamu, di situ ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Kalau dia di tugas pertama mengerjakan contreng, tugas 2 contreng. Tapi kamu jangan menerima tugas di pertemuan yang bukan harusnya mengumpulkan. Misalnya sekarang tugas dikumpulkan kan minggu depan. Minggu depan tuh hari Rabu yang akan datang. Ternyata dia mengumpulkannya hari Kamis atau hari Jumat yang akan datang. Itu dianggap tidak mengerjakan. Ya, bukan berarti online itu tidak mengerjakan tugas, atau ntar aja lah digabung tugasnya, nggak bisa. Jadi saya minta konsekuensi Anda untuk mengerjakan tugas. Paham? Jangan iya tapi kita nggak ngerti. Ya, UTS, OS sudah oke. Contohnya ada ini nilai UTS tugas yang bisa mendongkrak. Sekali lagi, maksudnya mendongkrak. Kalau Anda ada kesulitan di UTS, UAS ya sebenarnya contohnya ini cuma dapat nilai 20, 30 kan 55 C. Tapi dengan Anda rajin mengerjakan tugas, Anda bisa dapat. Saya nggak akan pelit nilai kalau Anda ikutin saya. Ya, oke. Yang lainnya mengenai seragam udah nilai udah. Materi tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi saya akan kasih soft copy-nya lewat via grup. Anda tolong nanti Raffi, teman-teman yang terutama yang dari Jakarta yang belum punya, barangkali belum punya, tolong dimasukkan ke grup. Mungkin sudah ada ini ya, sudah ada di mata kuliah lain ya yang barang seperti ini. Ada?
belum. Nah, nanti tolong yang merasa belum punya, yang nomornya belum dirapi, tolong kasih ke Rafi supaya bisa dimasukkan ke grup. Baik, sebelum saya mulai, ada yang sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ada? Saya sih melihatnya banyak pertanyaan, tetapi malu menanyanya. Gak apa-apa. Baik yang aturan perkuliahan ataupun yang lainnya. Ada ya? Oke. Ini absen saya kelilingkan. Tolong absennya kelilingnya muternya ke samping ya. Kalau untuk yang lama mungkin nggak ada masalah. Yang baru nanti samping kiri ke belakang, tapi jangan ke belakang, jangan langsung ke samping lagi. Belakang sana, kemudian ke samping. Tidak boleh mengintip absen. Oke, absennya paraf ya. Mau tanda tangan boleh silakan. Ada lagi yang bertanyakan? Ya silakan. Coba dengarkan yang lain. Ada pertanyaan? Untuk jangan ribut. Untuk paper kan minimal menurut info Bapak 5 lembar untuk paper. Ya. Jadi untuk judul depan nama itu jadi total 6 lembar. Iya. Jadi 5 lembar itu adalah isinya, bukan plus cover. Jadi covernya itu yang ada lambang DBI-nya itu dianggap itu 1 lembar, tapi tidak termasuk isi. Tidak termasuk isi. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, nah, ini baru ingat ya. Konsekuensi datang telat 20.30. Lewat dari 20.30 saya tidak terima alasan. Entah itu macet apa segala macam. Lebih baik langsung 20.35 misalnya nggak usah masuk. Ya, nggak usah minta izin tok. Assalamualaikum Pak, maaf izin saya karena nggak ada. Udah langsung aja nggak usah masuk. Kecuali saya dosen, saya upayakan. Tapi kalau di hari ini nggak mungkin. Kecuali saya nggak masuk ya, karena saya kan ada di jam pertama. Jadi saya ada di jam pertama, otomatis pasti saya nggak mungkin pulang dulu, pasti nunggu di sini. Kalau telat paling telat ada di bawah atau di ruang dosen. Oke. Ada lagi pertanyaan? 20.30 ya, masuk 20.31, 32, 33, 34 dan seterusnya nggak usah masuk. Setengah jam, cukuplah setengah jam. Saya aja di kantor dikasih waktu 15 menit. Kantor saya 15 menit. Lewat dari 15 menit langsung absennya merah istilahnya. Kantor saya. Anda dikasih waktu setengah jam masih boleh. Tapi ada tapinya. Bukan tapi sih istilahnya. Upayakan jangan gara-gara absen ini Anda jadi ngebut. Jangan. Jadi misalnya Anda di perjalanan Anda ngebut, ya khawatir jangan sampai terjadi. Jadi udah untuk antisipasinya bagaimana? Ya berangkatnya di awal. Terutama nih yang rumahnya di Jakarta nih, ya di luar Tambun. Kalau yang mahasiswa di sini kan rata-rata Tambun, Bekasi, Cikarang lah ya. Dekat. Yang di Jakarta hati-hati jangan ngebut. Coba yang di Jakarta yang bawa motor tunjuk tangan. Yang bawa motor. Oke, lumayan. Yang nggak bawa motor naik apa? Oh, barang. Jadi maksudnya nebeng ya. Sharing bensin dong. Terima kasih Pak, diingetin Pak gitu dong. Tadinya nggak enak Pak, saya kalau ngomong sama teman saya, untung Bapak ingetin, jadi dia ngerti dong. Nah, gitu. Ya nggak apa-apa. Terus saya cuma khawatir, ya kamu siapa namanya? Eka. Hati-hati ya. Saya kalau yang wanita naik motor jauh sama kamu ya?
rumahnya di Jakarta lagi siapa tuh ya? Di sini di mana? Enggak ada satu siapa yang sama, yang rumahnya tuh di mana ya? Jauh dia di. Kalau Cikarang mah arah sana termasuk dekat. Masih jauh juga. Ya udah pokoknya ada. Oke, ya udah stop. Kita mulai aja ya. Kalau di sini dinilai nggak ada pertanyaan, nggak ada yang mau ditanyakan nilai. Baik, saya akan share mata kuliahnya. Akuntansi bank. Oke, nggak usah ribut. Udah ya, masuk. Udah ya. Ada yang belum masuk. Ya, cepetan kasih tahu ke Raffi yang belum masuk dulu. Terserah caranya gimana. Ya udah, oke, stop dulu. Materi udah masuk, silakan dilihat. Kamu udah? Belum. Nomornya udah di sini. Belum. Kamu bawa handphone? Ada? Oh, gitu. Silakan mau direkam mau apa. Tapi yang jelas saya sekali lagi untuk materi saya akan upayakan untuk saya kirim soft copy-nya. Ini diantaranya udah kirim soft copy. Belum. Soft copy-nya nanti silakan dibaca. Seperti yang saya bilang sekali lagi, Anda mau catat boleh nggak apa-apa karena materinya. Terus kemudian kalau absennya udah kedepankan ya, maksudnya diantar ke depan ke meja saya. Karena saya juga nanti sekalian mau panggil lagi di akhir, sekalian berkenalan. Ini kayaknya agak susah hafal ini karena terutama yang baru. Ya udah ya, kita mulai. Nah, ada sedikit bukan masalah sih sebetulnya. Mata kuliah ini baru saya saya lihat ternyata sebetulnya ini ada 2 mata kuliah. Coba tolong nggak usah ribut. Kalau Anda lihat nama mata kuliahnya, akuntansi, perbankan, konvensional, syariah. Itu ada 4 suku kata: akuntansi, perbankan, konvensional, syariah. Biasanya saya mengajar kalau ada akuntansi, perbankan, konvensional. Satu lagi akuntansi, perbankan, syariah. Ini 2 mata kuliah ini dijadiin satu nih. Saya juga baru dapat info. Karena biasanya satu semester itu saya mengajar hanya satu materi. Materi itu maksudnya mata kuliah. Kalau konvensional ya udah konvensional saja yang saya pelajari. Tapi kalau syariah saja yang saya pelajari. Nah sekarang konvensional syariah. Nanti sekalian saya juga ini urusan saya mau tanyakan juga ke Pak. Ini kok dua begini nih? Materinya cukup nggak? Karena 2 mata kuliah itu saya punya materi masing-masing untuk 14 kali pertemuan. Tapi kalau misalnya 2 mata kuliah sama-sama 14 digabungkan, saya juga nggak ngerti cukup atau enggak waktunya nanti. Ya, tapi harus dibagi-bagi kalau memang harus seperti itu. Oke, yang pertama saya harus menyampaikan dulu.
Konsep dasar akuntansinya. Ya, kita mulai. Waktunya tidak lama, sekitar 20 sampai 30 menit. Sebelum mempelajari ke perbankan dan syariahnya, saya akan memberikan konsep dasar akuntansi. Karena syarat pengambilan mata kuliah ini, Anda harus satu mempelajari atau sudah mengambil mata kuliah akuntansi dasar. Udah kan? Ada? Udah belum? Dasar akuntansi atau akuntansi 1? Sudah semuanya? Sudah. Yang kedua, pernah dapat perbankan? Belum. Nah, jadi ini adalah sebetulnya kolaborasi. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah kolaborasi setelah Anda mempelajari akuntansi. Jadi akuntansi perbankan syariah ini, dia mempelajari, mata kuliah ini mempelajari akuntansi yang berhubungan dengan konvensional dan yang berhubungan dengan akuntansi syariah. Mana yang konvensional, mana yang syariah, nah ini yang harus Anda pahami. Jadi kalau secara garis besar, ada dua jenis bank di Indonesia. Satu bank konvensional, satu bank syariah. Bank konvensional contohnya satu BRI, dua BCA, tiga BNI, empat pojok, empat yang keras ngomongnya. Mandiri. Itu contoh-contohnya dan lain-lain. Bank syariah contohnya satu, Muamalat, dua, BSI, tiga, ada BJB-nya BJB syariah. Nah sekarang Mandiri, Mandiri Syariah, BNI Syariah, kemudian BPN Syariah, syariah yang pemerintah itu jadi satu menjadi BSI. Tapi kalau untuk bank provinsi, contohnya BJB, dia nggak gabung, dia punya sendiri. Misalnya BJB, Bank Pembangunan Daerah maksudnya, BJB Syariah, Bank Pembangunan Jabar Syariah dia sendiri. Nah, yang BPD itulah yang punya syariah sendiri. Misalnya Bank Kepri Syariah, Kepri itu apa? Pulau Riau, Bank Sumsel Syariah, dia punya sendiri. Tapi kalau untuk yang bank pemerintah semuanya digabungkan ke dalam satu bank namanya Bank Syariah Indonesia. Itu. Nah, itu yang harus Anda pelajari. Nah, nanti fokusnya adalah akuntansinya. Bagaimana menerima uang dari nasabah yang misalnya yang di BCA, pembukuannya, jurnalnya gimana sih? Bagaimana menerima uang dari nasabah? Bagaimana pembukuannya kalau di bank syariah? Nah, itu beda istilahnya. Kalau dalam debit kreditnya itu sama. Debit kreditnya sama, tapi istilahnya berbeda. Nah, itulah yang harus Anda pelajari. Tapi sebelum Anda masuk ke jurnal akuntansi, karena fokusnya adalah akuntansi. Akuntansi itu berhubungan dengan debit kredit. Nanti ceritanya panjang, tapi minimal Anda harus bisa membayangkan dulu antara bank syariah sana bank sama atau dengan bank konvensional. Jadi harus pisahkan dulu. Mandiri, BNI, BTN, dan lain-lain itu masuknya ke bank konvensional. BSI, Muamalat,
PJB syariah itu masuknya ke syariah. Itu harus kamu batasi. Nanti pembukuannya beda. Beda itu maksudnya istilahnya berbeda. Antara yang konvensional, antara yang syariah berbeda. Nah, disitulah yang harus Anda pelajari nanti. Pak, kenapa Pak mesti dua-dua? Enggak satu aja mempelajarinya. Siapa tahu waktu nanti Anda sudah lulus, Anda masuk sebagai karyawan Bank Mandiri misalnya, atau masuk ke karyawan di Bank Syariah Indonesia. Oh, dulu ingat Pak Ian ngajar Bank Syariah. Masih hidup nggak ya Pak Ian ya? Iya dong. Kira-kira kan kalau Anda lulus ada ini semester berapa? 3 ya? Oh, 3 sih masih jauh berarti ya. Saya masih adalah, cuman ngomongnya udah Assalamualaikum. Kalau doain sehat selalu ya. Nah, terus jadi lupa. Jadi membedakan kedua bank tersebut pada saat melakukan transaksi atau jurnal itulah yang harus Anda bisa. Konsep itu dulu yang harus Anda pegang, yang harus Anda pahami. Nah, sekarang sebelum Anda masuk ke situ, saya mau mereview dulu yang berhubungan dengan masalah konsep dasar akuntansinya. Di dalam pertemuan pertama ini saya akan mempelajari, mudah-mudahan waktunya keburu. Ada pengertian akuntansi, kegunaan informasi akuntansi di slide kedua ya. Di slide kedua ini 47 slide. Saya nggak akan masuk dalam waktu yang singkat ini 47 slide. Tapi nanti kita lihat materinya, apakah ini mau dilanjut di pertemuan kedua untuk yang pengantarnya, apakah nanti di pertemuan kedua dengan materi baru. Nanti lihat aja. Kalau ternyata di pertemuan kedua materinya masih lanjut ini, berarti saya nggak ngasih materi untuk yang pertemuan yang akan datang. Tapi tugas tetap jalan. Oke. Pendahuluan. Yang slide ketiga mengenai luka polikotrus ini tidak perlu dijelaskan, itu teori akuntansi dan aktivitas perusahaan. Sudah dapat? Lanjut ya. Akuntansi dan aktivitas perusahaan. Perusahaan sebagai suatu organisasi pencari laba memiliki keharusan untuk berhubungan pada pihak lain yang terkait dengan perusahaan tersebut. Hubungan tersebut dilanjutkan dalam bentuk komunitas bisnis. Kemudian untuk berkomunikasi dengan semua pihak dibutuhkan suatu bahasa bisnis yang mudah dimengerti oleh semua pihak. Dan itulah disebut dengan akuntansi. Jadi akuntansi ini adalah sebetulnya angka. Tetapi dengan angka ini kita bisa melihat berapa atau seberapa jauh perusahaan tersebut sudah berjalan. Apakah perusahaan itu untung atau perusahaan itu rugi, berapa biaya yang dikeluarkan, berapa biaya yang berapa keuntungannya, berapa asetnya yang dimiliki, itu akan terlihat di akuntansi. Karena di dalam akuntansi ujungnya akan menghasilkan suatu apa? Di dalam akuntansi hasil terakhirnya akan menghasilkan apa? Laporan keuangan atau biasa disebut dengan neraca atau bahasa Inggrisnya apa? Laporan keuangan bahasa Inggrisnya apa? Grossing. Aduh kan? Kalau nggak diingetin gini. Ya, berarti laporan keuangan bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris laporan keuangan disebut dengan ya, ada yang udah dapat? Financial statement masih belum? Ya, apa? Balance sheet, neraca. Nah, kemudian satu lagi di dalam balance sheet
biasanya ada pacarnya. Pacarnya apa? Rugi laba. Apa rugi laba coba? Income statement. Nah, ini hal teori-teori seperti ini Anda mulai saat ini atau mungkin pada saat di mata kuliah pengantar akuntansi sudah dapat. Jangan sampai nanti Anda selesai kuliah di SKBI masuk ke divisi akuntansi, ditanya nanti, Raffi, coba tolong balance sheet-nya bawa ke sini. Pas dibawa, gunting. Yang dibawa, kamu ngerti nggak balance sheet apa? Gini Pak, gunting. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi laporan keuangan atau neraca itulah ya. Nah, maksudnya saya ilustrasikan seperti itu supaya Anda sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Ini baru hanya berupa istilah-istilah saja, belum berupa materinya, nanti lebih dalam lagi. Nah, kemudian akuntansi itu adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, kemudian mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dalam suatu organisasi pengguna yang berkepentingan. Karena di dalam akuntansi, misalnya pada saat kita membeli barang, pasti akan dicatat belinya pakai uang apa, terus kemudian digunakan untuk apa, bagaimana jurnalnya, sampai terus masuk ke dalam satu siklus akuntansi. Itu yang disebut dengan akuntansi. Proses-proses seperti itu. Nah, untuk definisi akuntansi ini teori juga, tidak perlu dibahas, Anda baca sendiri. Kita masuk ke definisi akuntansi yang menggunakan di slide 947. Sudut pemakai jasa akuntansi. Jadi kalau dilihat dari sudut pemakai jasa akuntansi, dia adalah satu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas. Maksudnya suatu kegiatan. Dia digunakan untuk menyediakan informasi. Jadi kalau dia sudah berbentuk akuntansi, maka orang bisa melihat kinerja seperti yang saya bilang tadi, berupa informasi-informasi. Oh, perusahaan ini ternyata bagus. Oh, perusahaan ini ternyata untung. Oh, perusahaan ini biayanya sedikit sekali. Oh, perusahaan ini dan lain-lain semuanya. Nah, itu penyedia informasi. Nah, pada saat kita bicara dengan proses kegiatannya, jadi apa sih yang dilakukan di dalam akuntansi atau istilahnya di proses kegiatan? Itu ada proses mencatat, kemudian ada menggolongkan, ada peringkasan, ada pelaporan dan menganalisa data keuangan suatu entitas. Jadi pada saat Anda membeli barang, pasti Anda catat. Terus kemudian setelah Anda catat, Anda golongkan. Ini masuknya ke pengeluaran uang atau penerimaan uang. Anda golongkan. Terus kemudian setelah itu diringkas. Setelah itu dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan, kemudian dianalisa. Jadi setelah jadi laporan keuangan dianalisa sama kita. Ini apakah, kok kenapa ya biaya, dengan melihat laporan keuangan, kita bisa melihat, kok kenapa nih ya biayanya kok tinggi sekali. Apa sih yang menyebabkan biaya ini tinggi? Terus kemudian, kok kenapa nih untungnya besar ya? Apa yang menyebabkan keuntungan ini besar? Apakah marketingnya, apakah biaya produksinya rendah, kemudian produksinya terjual banyak, segala macam itu bisa dilihat di laporan keuangan. Sehingga disitulah proses kegiatannya bisa dilihat. Sampai dengan proses analisa. Analisa itu yang terakhir. Nah, kemudian akuntansi dan pembukuan. Di dalam akuntansi dan pembukuan, nah, seperti yang terlihat di slide 1047, pembukuan aktivitas pencatatan data usaha suatu perusahaan dengan suatu cara tertentu. Maksudnya adalah pada saat kita membukukan, kita tidak bisa asal mencatat. Dia punya cara, dia punya teori, jurnalnya apa, debitnya apa, kreditnya apa, nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian akuntansi terutama mementingkan aktivitasnya pada mendesain sistem pencatatan. Ini teori, sangat teori sekali. Dia
dia buat gimana caranya supaya catatannya itu mudah dibaca, mudah diketahui, dan bisa disimpulkan. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke kegiatan utama akuntansi. Nah, ini juga masih teori, mengidentifikasi pengukuran dan relevan untuk pengambilan keputusan, proses data, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan, dan pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Nah, ini sebetulnya tahapan. Kalau kita pertama kali membukukan, masuknya ke poin yang pertama, titik pertama. Identifikasi, pengukuran relevan, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, proses data. Data yang kita masukkan, kita proses. Sampai yang ketiga, pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Siapa yang pakai laporan itu? Satu, pimpinan perusahaan. Dua, orang yang memberikan kredit kepada kita. Kita mau minjem uang ke bank. Misalnya, saya punya perusahaan. Perusahaan saya sudah dibuat laporan keuangannya. Untuk pengembangan bisnis, saya perlu uang. Saya datang ke bank. Bang, saya perlu uang 2 miliar. Buat apa Pak Yan? Buat membuat pabrik baru di daerah Cikarang. Dengan menggunakan peralatan segala macam. Cukup 2 miliar. Oke. Mana laporan keuangan Pak Yan? Apa yang sudah Pak Yan lakukan di dalam mencatat perusahaan Pak Yan? Saya kan sampaikan, ini laporan keuangan saya. Laporan keuangan saya menunjukkan laporan yang menyebutkan bahwa perusahaan saya untung. Perusahaan saya tidak rugi. Perusahaan saya hutangnya sedikit. Tapi kalau hutangnya banyak, kemudian rugi, kira-kira bank mau ngasih uang nggak untuk minjam ke saya? Nggak. Itu logik. Jadi bank akan memberikan pinjaman kepada saya kalau laporan keuangannya itu tentunya baik. Maksudnya baik adalah minimal bahasanya adalah tidak rugi. Kalau untung, di laporan rugi labanya menyatakan positif. Jadi kalau misalnya di akuntansi di laporan keuangan itu, kalau dia nilainya negatif, maka di laporan rugi laba itu menunjukkan perusahaan itu adalah rugi. Tapi kalau positif, menunjukkan perusahaan tersebut untung atau tidak rugi. Nah, kemudian yang lainnya adalah pengkomunikasian kepada si pemakai info laporan. Itu yang saya maksud. Bisa untuk ke bank, bisa untuk ke pimpinan. Misalnya saya sebagai pimpinan perusahaannya melihat laporan keuangannya bagus, untungnya besar, maka saya akan punya kesimpulan, wah, perusahaan saya untungnya besar, karyawannya baik-baik saja, udah bulan depan kita naikin gaji. Dasarnya. Tapi kalau misalnya udah rugi, udah banyak hutang ke bank, masa saya sebagai pimpinan kita naikin aja gaji karyawan, termasuk saya juga, saya naikin gaji karyawan. Kira-kira memungkinkan nggak? Logik yang bisa dijalankan sesuai dengan pemikiran kita. Dalam kondisi perusahaan merugi, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang bersifat ingin mengeluarkan uang yang lebih banyak. Yang ada adalah meminjam uang untuk mengembalikan posisi hutang dan produksi bisa berkembang kembali. Itu di dalam proses akuntansi. Nah, tujuannya di slide 1247 menyajikan informasi ekonomi atau economic information dari suatu kegiatan ekonomi atau economic entity kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di dalam kegunaan informasi akuntansi di 1347, tolong perhatikan, 1347 ada pemakai informasi akuntansi. Kemudian di bawahnya ada informasi keuangan. Nah, informasi keuangan itu dibagi dua. Jadi maksudnya informasi keuangan,
yang pakai informasi laporan keuangan itu siapa saja sih? Nah, itu dibagi dua. Ada yang eksternal perusahaan, ada yang internal perusahaan. Kalau yang eksternal, bahasanya saja eksternal. Kalau eksternal berarti adalah di luar perusahaan. Siapa saja? 1, pemerintah. 2, pemegang saham. 3, calon investor, supplier, kreditor, dan lain-lain. Coba Anda kasih contoh ke saya, kalau seorang calon investor memerlukan laporan keuangan dari eksternal perusahaan. Misalnya bagaimana? Logika. Jadi ada calon investor. Kalau calon investor itu minta uang atau ngasih uang? Ngasih uang. Kira-kira kalau maksudnya ngasih uang tuh ngasih pinjem ya, bukan ngasih ini 2 miliar buat kamu MK. Jadi mau meminjamkan uang kepada saya sebagai kamu adalah investor, saya adalah perusahaan. Kira-kira apa yang ada di pikiran kamu kalau kamu mau pinjemin uang ke saya? Kamu sebagai calon investor. Bagaimana? Logika saja, nggak perlu teoritis. Saya mau kasih uang Pak Ian ke Pak Ian, meminjamkan uang kalau itu masalahnya. Kalau tanggung jawab sudah pasti tanggung jawab. Sebelum masalahnya ke tanggung jawab kemana? Melihat kondisi keuangan. Melihat kondisi keuangannya dulu. Ke kondisi keuangan yang bagaimana yang dimaksud? Yang mempunyai keuntungan yang besar. Laporan keuangan saya negatif. Negatif itu berarti apa? Rugi. Kamu mau pinjam uang ke saya, kira-kira kamu ngasih nggak ke saya? Nah, saya banyak hutang di laporan keuangan. Ada hutang yang banyak. Dia hutangnya ke bank ini, ke bank ini, ke bank ini, ke bank ini. Terus saya mau pinjam uang dong ke kamu. Kamu kira-kira ngasih nggak ke saya? Orang banyak hutang, kemudian perusahaannya rugi, mau ngasih pinjam. Orang dulu. Anda juga nanti kalau misalnya sebagai pengusaha, misalnya punya uang, banyak uang misalnya, Anda bingung nih uang Anda nih mau dikemanain ya. Orang kalau udah kayak semacam Raffi Ahmad udah bingung uang itu mau dikemanain. Makanya dia kan Raffi Ahmad banyak kasih sumbangan ini. Karena dia bingung, uang mau dikemanain. Nah, kalau misalnya kita sebagai businessman, istilahnya pebisnis, mau meminjam uang saya harus pinjamin diolah kembali. Ada teman yang mau bikin perusahaan, kan mau pinjam uang saya enggak? Tapi nanti share ya, share margin, share keuntungan, oke. Tapi saya lihat dulu laporan keuangannya, harus gitu. Jadi jangan main karena ada teman dekat, karena ada sahabat, main meminjamkan uang kepada sahabat Anda, tapi tidak melihat kondisi perusahaan teman Anda, terjebak Anda nanti tidak bisa mengembalikan uang itu kepada Anda. Jadi harus Anda pikir, teman-teman, saudara-saudara, tapi pada saat mau melakukan peminjaman uang harus melihat ini laporan keuangan. Jadi jangan sembarang main kasih, istilahnya seperti itu. Nah, coba sekarang penggunaan laporan keuangan di pihak eksternal dari pihak pemerintah. Kamu siapa namanya? Ega, Ika, Dika. Oh iya. Contohnya apa? Kamu nggak perhatiin. Makanya dia mesti perhatiin. Saya akan selalu nunjuk ya, nunjuk yang kira-kira memang sudah agak dibawa. Jadi laporan keuangan yang diperlukan oleh pemerintah itu contohnya apa? Misalnya ada pemerintah, saya perusahaan, kamu memerlukan laporan keuangan saya untuk apa? Pajak. Nah, nyambung tuh.
eksternal, mau investor, supplier, kreditor, dan lain-lain. Nah, ada juga yang internal. Kalau internal itu nggak usah dibahas, udah pasti. Internal itu adalah orang yang ada di dalam perusahaan itu. Kamu siapa namanya? LD. Hah? LD. LG. LD iya bisa. LD, LG, LG, LD. LD. Iya. Oh, kamu sok tahu? Oh gitu. LD. LD ini adalah manajer keuangan saya. Saya pimpinan perusahaan. Sepertinya atau LD perlu laporan keuangan enggak? Informasinya. Dia manajer keuangan. Perlu enggak dia butuh laporan keuangan? Kira-kira butuh enggak? Butuh. Nah, sekarang saya tanya ke LD. Kira-kira kamu butuhnya untuk apa? Yang keras. Butuhnya untuk hanya melihat hasil akhirnya. Melihat hasil akhirnya saja. Hasil akhir apa? Dari seperti penjualan. Penjualannya mau dilihat karena di dalam laporan keuangan itu ada macam-macam komponen. Baik itu pos penjualan, ada itu pos penerimaan keuangan, ada pos biaya, ada pos keuntungan, segala macam pos ada. Tapi LD sebagai manajer keuangan dia pengen tahu, oh ini nih biaya ini tinggi nih, kalau bisa diperkecil gimana caranya. Nah, keputusan itulah yang disebut kegunaan laporan keuangan untuk internal. Jadi untuk keperluan. Nah, kalau dari di sisi sebagai manajer personalia, nah ini manajer personalia nih. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh manajer personalia logikanya kamu? Kalau manajer personalia mengelola bukan? Mengelola apa? Manajer personalia? Hah? Nggak usah browsing. Manajer personalia kira-kira mengelola SDM. Kalau SDM itu yang pertama mengelola apa? Gaji karyawannya. Kalau kamu melihat laporan keuangan, setelah melihat laporan keuangan, kamu mengelola gaji karyawan, kira-kira apa yang ada di benak kamu atas informasi laporan keuangan itu? Kira-kira. Oh, ini perusahaan ini untung besar. Apa kira-kira keputusan yang akan kamu usulkan? Bukan melunasi, membayar. Ya, membayar gaji karyawan. Terus yang kedua memberikan penghargaan sama karyawan yang disiplin. Boleh. Ada. Boleh. Ada satu lagi yang kira-kira bisa diambil keputusannya. Kamu sebagai manajer keuangan, nih perusahaan ini untungnya gede banget nih. Kira-kira apa yang ada di benak kamu sebagai manajer keuangan? Manajer personal ini memberikan bonus karyawan sama ada tulis lagi menaikkan gaji. Iya dong. Karya perusahaan ini gaji kan besar sekali. Tahun ini, tahun kemarin untungnya 5 miliar, tapi sekarang 10 miliar. Saya mau usulkan gaji karyawan dinaikkan. Boleh nggak seorang manajer perusahaan ini? Boleh, orang ada yang mengusulkan. Kecuali seperti perusahaan ini seperti saya bilang tadi, rugi nih. Pak, saya naikin gaji karyawan kira-kira mungkin tidak? Enggak. Nah, minimal kalian semua tahu apa yang harus Anda lakukan pada saat posisi-posisi di eksternal dan internal terhadap laporan keuangan tersebut. Itu garis besarnya. Oh, kalau di eksternal ada pemerintah, ada kreditor, ada yang memberikan dana. Kalau di internal ada personalia, ada laporan keuangan. Oh, mereka gunanya untuk apa ya? Menerima laporan keuangan tersebut itu tadi contohnya. Kalau pemerintah contohnya pajak. Kalau personalia memberikan bonus, menaikkan gaji. Kalau untuk manajer keuangan tadi untuk melihat evaluasi dan melakukan analisis. Oke?
Untuk pertemuan kali ini 9.15 saya cukupkan. Sebelum menutup, ada yang mau ditanyakan? Absen mana? Yang lain stop dulu. Dengarkan, ada yang bertanya. Foto, tetap difoto kalau tugas yang menunjukkan bahwa Anda sudah mengerjakan tugas. Jadi misalnya kan fotonya nih yang tugas sekarang minggu depan nih mulainya ya. Terus kemudian ada fotonya di minggu kedua, selanjutnya di pertemuan ketiga, itu nggak diterima sama Raffi. Iya. Nih contoh nih sekali lagi nih. Sekarang kan kami kan kuliah nih, bikin tugas. Kemudian minggu depan katanya online. Nanti saya juga mau menanyakan ke Pak. Nah, tugas-tugas Anda maksimum difotokan di grup itu hari Rabu yang akan datang, maksimum. Jadi kalau misalnya besok udah selesai difotokan nggak apa-apa. Raffi langsung contreng A, contreng B, contreng C, contreng. Tapi kalau ngasihnya fotonya hari Kamis dengan alasan apalagi tidak mengerjakan ya, telat mengerjakan, lupa ngirim, saya tidak terima. Tapi kamu harus konsekuen ya. Jadi walaupun itu teman dekat kamu, sahabat kamu, kalau misalnya tidak mengumpulkan tugas pada waktu yang sama sesuai, maka kamu nggak boleh memasukkan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, tunggu dulu, ke belakang dulu ya. Oh, yang lain dengarkan sebelum berakhir. Yang online ada konsekuensi Online, online sama kali ini jaringannya gitu. sama setengah jam. Jadi setengah jam saya kasih waktu untuk spare waktu. Memang alasannya yang paling banyak online itu. Jaringan Pak, loadingnya segala macam. Jadi gitu. Tapi maaf, nanti selama online tidak boleh menggunakan latar yang statis. Ya, Anda harus nongkrong di depan. On cam. Ya. Jadi nggak ada misalnya latar belakang tanaman. Tahu Andanya lagi kemana? Ya, kecuali jadi batuk. Kecuali Anda mau ke toilet, mau ada keperluan atau apa, tapi izin. Pak izin Pak ke toilet, udah selesai udah itu. Nanti balik lagi. Ya, saya nggak mau nanti pada saat online Anda pergi kemana, masuk lagi setelah mau berakhir. Saya anggap nanti itu tidak hadir. Oke, sudah. Pak, Ya. mau bertanya untuk paper. Rafi. Ya, silakan. Oh ya, ngomong dong. Iya, untuk Yang lain dengerin. Kamu ngomongnya keras. Untuk paper itu kan berisikan 5 lembar Pak, yang menjelaskan konsep dasar akuntansi. Ya. Jadi untuk pembahasan itu boleh diambil dari PDF ini atau boleh sedikit keluar dari pembahasan? Saya harapkan tidak ngambil dari PDF yang saya kasih. Jadi maksudnya begini, kalau Anda browsing,
kemudian mirip dengan yang PDF saya, nggak apa-apa. Tapi jangan PDF saya kamu copy paste dimasukkan ke dalam aplikasi, jangan. Kalau ada ternyata yang mirip sama di PDF itu sama mirip, nggak apa-apa. Yang penting jangan. Ingat ya, sekali lagi saya ingatkan, tidak ada copy paste dengan teman. Tapi Anda boleh copy paste dari browsingan. Jadi memang tujuannya seperti itu. Anda browsing, keluarkan, copy paste, masukkan ke tugas Anda. Itu memang itu tujuannya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, oh ya, ya silakan. Tolong yang lain berhenti, tunggu, jangan ribut. Gimana pertanyaannya? Yang karena gini, karena batasan ini materi kan banyak tuh 47 slide kan ya, paling baru berapa slide, ambil setengahnya saja. Ambil setengahnya materinya, itu dijadiin tugas satu. Cover jangan lupa apa tadi kesepakatannya? Biru. Tidak ada cover warna lain, ya ingatin ya. Buat teman-teman Anda yang nggak hadir, nanti tolong diingatkan covernya warna biru. Ada lagi satu pertanyaan terakhir. Harus menggunakan PowerPoint atau bisa Microsoft? Enggak pakai Word. Nanti saya ini ketentuannya saya kirim segera. Saya kirim segera, baik itu spasinya, fontnya, segala macam saya kirim. Termasuk aturan-aturan yang lain.